Halo para pemirsa Easy Stock, kita lagi menghitung ada IPO baru nih, banyak banget nih IPO baru. Kalau gula kan udah kemarin ya, ini ada KRYA, HATM, Aksio, ada Dewi ya. Kita membahas Aksio dulu ya. Kita lihat infonya. Book buildingnya sampai 5 Juli, mulainya 29 Juni. Harganya 120 sampai 140. Sektor teknologi komputer hardware. Dia punya merek Aksio, produknya notebook dan punya produk RAM namanya VC Pro. Oke, kita mau kalau Anda mau download di sini nih. Prospektus bisa download di sini. Prospektus kalau Anda sudah download. Nah, ini download ya. Nah, akan ke sini. Ini jumlah saham yang dibagikan ke masyarakat itu 17,63. Kalau ada employee stock option itu 0,18%. Jadi totalnya ya 17,8 lah, ya 18% lah anggap itu. Jadi yang kita lihat tuh ininya nih. Ini yang jadi perhitungan kita. Jadi perhitungan kita ini menggunakan rumus analisa fundamental Benjamin Graham di sini. Nah, Anda bisa klik Easy Stock itu dari Google Play Store. Oke, sekarang kita lihat lagi laporan keuangan. Oke, nah di sini ya. Oke, terus kita lihat laporan auditednya. Nah, ini dia. Aktiva, nih lihat nih. Kita cuma concern sama ini rumusnya Benjamin Graham sekali lagi, dia concern sama aset lancarnya ya. Dan itu yang saya blok uang muka, biaya dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka, itu harus dikurangin dari aset lancarnya. Karena uang muka, biaya di muka, dan pajak dibayar di muka itu hanya catatan akuntansi. Nah, itulah cara Benjamin Graham. Kalau utang jangka pendek, jangka panjang biasa ya. Nanti itu tetap kita ekuitas enggak. Kita lihat di sini laba tahun berjalan itu 135 miliar lah ya. Nah, ini dividen nggak ada di sini, dividen nggak ada. Nah, ini perolehan aktiva tetap ini 53,8 miliar. Nah, ini juga sebetulnya penambahan investasi saham bisa mempengaruhi gitu. Oke, habis itu kita mau lihat ada nggak non-performing loan-nya. Analisa umur piutang usaha lebih dari 90 hari itu harus kita kurangkan dari net current asset. Kita cari depresiasi nih sekarang nih. Nah, ada tadi tuh depresiasi. Nah, nih depresiasinya 19,3. Tapi kita bisa cari juga, ini kan 57 kan, 044. Kalau mau konservatif nih aset dalam pembangunan, aset guna bangunan, hak guna bangunan dikurangin. Jadi penambahan netnya. Sekarang kita mau cari 4 nih. Nah, di sini nih. Penyusutan nih. Kalau Anda jumlahin aja semuanya. Penyusutan aktiva tetap 19 kalau nggak salah kalau jumlah tadi ya. Betul. Nah, pendapatan lain-lain di sini laba selisih kurs. Ini harus dikurangin nih.
Keuntungan penjualan aktiva tetap harus dikurangi, dampak perubahan program imbalan kerja ini juga harus dikurangin, pendapatan lain-lain. Nah, terus penyusunan aktiva tetap juga ada di sini. Amortisasi juga ada. Penyusutan properti investasi ada. Ini semua udah ada di perhitungan kami, Anda nggak usah terlalu khawatir lah. Tetapi kalau Anda menghitung sendiri, nah ini beban lain-lain, penyisian penurunan nilai persediaan, ini juga kan beban-beban artinya ini mengurangi kan harus ditambahkan. Rugi penurunan nilai aset tetap juga harus ditambahkan. Penyisian karena secara cash flow ini non cash expenses. Oke, nah sekarang kita masuk ke easy stock. Gimana cara ngitungnya nih? Nah, ini memakai dua buku ini, Security Analysis dan Intelligent Investor. Benjamin Graham ini gurunya Warren Buffett. Dan ini easy stock nih bisa diakses melalui Google Play Store ya. Google Play Store. Nah, ini Google Play Store. Easy stock. Anda bisa pelajari di sini. Nah, Anda bisa download lah. Ini kebetulan saya memakai MacBook, jadi sementara kan belum bisa di iOS, baru bisa di Android aja, Easy Stock. Oke, sekarang kita akan masuk ke, nah, oke, pertama Anda download. Oke, ini saya ini dulu ya. Close dulu, Anda masuk di sini. Ini close dulu. Nah, oke. Anda akan keluar, nah tadi gambarannya yang bendera itu, Anda masuk di bawah. Paling dasar ada menu True Value IPO. Nah, ini Anda setelah klik masuk ke sini, Anda isi semua data di sini. Oke, terus nah, Anda harus isi nih parameter-parameter berikutnya nih, sebentar lagi nih. Nah, ini pertumbuhan tadi kan emang drastis ya pertumbuhannya, tapi kita konservatif aja pakai 5%. Government bond-nya dari mana? Ini ngitung government bond dari sini. Nih, 10 tahun ya, 73904. Nah, oke, terus kita isi semuanya. Nah, ini capex, opex, depreciation, non recurring yang tadi kita sudah ini. Anda emang kalau sudah jadi dia udah listed, baru kita bisa tunjukkan. Gitu. Tapi kalau dia belum listed, karena secara sistem program kita itu harus listed dulu, baru bisa secara otomatis menampilkan nilai. Nah, kalau ini kan perhitungan manual, offline. Nah, ini hanya Anda yang mempunyai fasilitas member. Kalau member itu ada 3 fasilitas atau feature, yaitu pertama menghitung perusahaan yang akan IPO. Ini pun juga bisa menghitung perusahaan-perusahaan Anda kalau Anda ingin tahu valuasi Anda seperti apa gitu dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di market, itu bisa juga gitu. Terus yang kemudian ada feature best stock selection dan ada feature stock simulator. Anda bisa lihat di video-video saya sebelumnya, ini nggak ditampilkan di video ini, hanya untuk ngitung true value IPO. Oke, nah ini udah kita isi semua ya. Nah, lihat current asset. Nah, kita klik yang warna hijau. Nah, itu angkanya 2350 sampai 28 ya. Nah, ini luar biasa angkanya, berarti bukan maksud saya ini kenapa perusahaan ini dijualnya murah padahal dia harganya bisa nyampe ke 2000. Nah, 120 sama 140 sangat murah. Kalau Anda lihat tadi, Anda lihat di sini nih, di
Dari sini aja nih, Anda lihat di laporan keuangan. Yang paling gampang lihatnya begini. Ini total hutang liabilitas 429. 429 ya. Current asetnya sendiri udah bisa nutup. Artinya dia surplus neraca. Di net working capital, yaitu sebetulnya aset lancar dikurangin liability short term debt, yang ini aja udah kuat banget net working capitalnya. Ditambah utang jangka panjang pun yang cuma kecil ya, itu tetap surplus. Belum di sini, di profitnya ya. Nah, belum tadi ada depresiasi non-cash expenses yang secara cash flow itu adalah bukan biaya. Nah, capex-nya juga nggak terlalu besar. Dan dia tetap produktif. Tadi ya, capex-nya 103, ini dia bisa menghasilkan 135 ya, miliar ya. Coba capex-nya berapa tadi di sini? Capex-nya 57 miliar, ya kan? Dengan dia mengeluarkan 53 miliar, dia bisa menghasilkan 135 miliar. Berarti perusahaan bagus kan? Produktif sekali. Dia spend cuma 54 miliar, tapi bisa menghasilkan output 135 miliar. Ya gitu aja para sahabat Easy Stock, kita belajar fundamentalnya Benjamin Graham. Silakan Anda coba kalau mau beli, boleh. Anda bisa beli itu, dan nanti kita akan jumpa lagi di IPO yang berikutnya. Oke. Ya. Oke, ini saya mau quit dulu. Oke, saya quit. Oke.